Semakin saja, ya udah. Silakan dari MI Pak Dahlan, silakan menyampaikan. Ke depan aja depan biar jelas. Ya, silakan. Tetap mau masuk ke ruang kelas atau ke atas sebelumnya, walaupun dipikir hanya 5 orang sampai 10 orang, tetap ya tata kesehatan itu masuk primat tidak boleh juga. Tetapi untuk mengatakan yang supaya berjalan harus dari mana baiknya. Yang pertama itu, yang kedua dari minggu sekarang kalau yang berita atau berita kalau tidak kesehatan tidak sehat, kira-kira untuk tingkat dasar apa saja? Kalau saya menurut tanggal 7 Januari dengan berita itu masih lama, kapan anak kita mau belajar? Walaupun saya paksakan dikasih tugas lewat dulu, lewat WA, kalau WA itu kan anak kurang nanti apalagi kelas 1 masih belum bisa tulis, tapi mudah-mudahan kalau hari ini dikasih izin oleh Pak Kasih Madrasah khusus untuk yang kelas baru, khusus yang kelas baru Pak, kalau masih lama menggunakan kelas baru itu apa untuk bisa belajar baca atau tulis, itu hanya itu keluar saya. Mudah-mudahan Pak Kasih bisa ada solusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Sadawiyah, kami kan cukup satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati para pengawas dan para kepala. Di sini saya akan menyampaikan kalau saya perhatikan tentang persiapan kita tatap muka, kita dibagi menjadi 4 persiapan. Persiapan pertama yaitu persiapan sekolah, persiapan kedua persiapan guru, persiapan ketiga persiapan siswa, dan persiapan keempat adalah persiapan orang tua. Nah, yang pertama persiapan sekolah, karena kami itu pengawang-awang, karena tiap sekolah itu kemampuan keadaan sekolah, banyak rombongnya sekolah itu tidak sama. Jadi kami pengen ketentuan pada hari ini ketentuan untuk sekolah yang rombongnya sekian menyediakan dan termometernya berapa, untuk sekolah yang sekian menyediakan untuk cuci tangannya berapa dan bagaimana itu. Lantas untuk guru, kesiapan guru itu, karena kesiapan guru itu harus diperhatikan, karena kemungkinan guru itu adalah yang eksistensi terhadap murid. Lantas persiapan siswa, ya persiapan siswa bagaimana untuk menghadapi tatap muka. Lantas persiapan orang tua, jangan sampai ketika kita tatap muka, orang tua kalau seandainya terjadi sesuatu pada siswanya menyalahkan pada pihak lembaga, guru dan sekolah bagi persiapannya. Dan kalau lihat perjalanan siswa ataupun guru, satu perjalanan di rumah, yang kedua perjalanan menuju ke sekolah, yang ketiga perjalanan di sekolah. Jadi kita perhatikan sejarah perjalanannya. Sejarah perjalanan ada sejarahnya di rumah bagaimana, apakah di rumah tersebut anak tersebut atau guru tersebut berdekatan dengan orang yang kena ataupun positif. Lantas perjalanannya kita perhatikan bagaimana berjalannya sampai ke sekolah, yang ketiga bagaimana sikapnya di sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, ini protokol kesehatan ini cuma ikhtiar, cuma kemampuan tiap sekolah itu berbeda. Nah, kepada pengawas, jadi untuk datang ke sekolah itu jelas apa yang diklarifikasinya apa, yang diverifikasinya apa. Kalau seandainya ini harus ada dan termometer berapa? Kalau umpamanya ada 6 kelas dan termometer tiap kelas ada 1, semuanya di ruang guru ada 1. Jadi tidak pacaran dalam masa depannya. Lantas untuk
pagi hari menjelang kepada siang hari ketika matahari terbit hujan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana persiapan sekolah, persiapan guru, persiapan siswa dan persiapan orang tua. Bagaimana menyikapi perjalanan keadaan siswa atau guru di rumah, di perjalanan dan di sekolah. Ini itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pak Mardi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa informasi tambahan kepada Bapak Ibu kami atas nama PGN yang kami sebut. Yang pertama, ini perlu diingat bahwa tanggal 18 Agustus itu bukan program provinsi, itu program KCD Sukabumi, Kota, dan Cianjur. Jadi besok itu tanggal 14 kita itu sebagai pilot project di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat secara keseluruhan tanggal 14 belum masuk, hanya di Kota Sukabumi saja. Di kabupaten pun belum. Ya, Cianjur termasuk. Nah itu. Nah tanggal 10 sampai tanggal 15 itu nanti ada tim yang akan datang, plus nanti akan men-swab atau merapid 10 guru dari setiap madrasah. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengajari madrasah aliyah itu akan dirapid tes, di swab. Jadi ada bantuan dari provinsi itu 390 guru. Nah nanti mohon kepada Bapak Ibu guru yang madrasah aliyah itu disiapkan 10 orang untuk di rapidnya. Nah ini ada bantuan dari gubernurnya. Walaupun kemarin ada permasalahan yaitu jumlah guru banyak, ya jumlah guru banyak, namun nanti akan dipilih 10 guru untuk madrasah aliyah. Yang selanjutnya tanggal 10 sampai tanggal 15 itu nanti kita tim akan turun bersama-sama ke sekolah. Kemarin Pak Ibu KCD ini sudah menyampaikan bahwa sudah ada 42 SMK dan SMA yang sudah mengajukan verifikasi, dan tanggal 10 pun itu akan dimulai, termasuk yang di Kementerian Agama. Kenapa kita diikutkan? Itu biar adil. Khawatir nanti ada sekolah yang bermain, ya dia tidak siap dengan fasilitas namun diloloskan, itu akan menjadi kecemburuan. Makanya PGRI, PGM, BMPS dan Dewan Pendidikan itu ikut. Nanti akan dijadwal selama 1 minggu untuk memantau sekolah yang sudah mengajukan verifikasi. Nah itu untuk tambahannya. Yang selanjutnya mengenai mapping, ya, atau role model. Biar kita tidak terlalu panjang, bagaimana kalau role model di madrasah ini kita tidak jauh beda, ikuti saja yang ada di dinas pendidikan. Karena kalau kita buat ini waktunya khususnya madrasah aliyah itu akan lama, ya. Kami yakin semuanya akan sama nanti intinya, yaitu tatap muka dalam pembelajaran. Salah satu contoh SMK 2 yang kemarin sudah dikunjungi langsung, itu akan memasukkan siswanya hanya 10 siswa satu kelas. Ya, dan itu pun 4 jam ada waktunya untuk berjemur. Jadi istirahatnya dipakai untuk berjemur siswa. Nah itu yang disampaikan ke KCD oleh Pak Haji Ubu, ya. Yang selanjutnya mengenai surat pernyataan orang tua. Nah ini tadi Pak Cece, ya, ini sudah disampaikan waktu kita kumpul di madrasah aliyah, waktu sosialisasi SKP 4 Menteri. Jadi Bapak Ibu yang sudah dikirimkan di grup WA-nya itu silakan dibaca. Surat persetujuan orang tua ada. Bahkan kemarin Pak Wali menyampaikan dari BMPS, bagaimana kalau ada satu siswa yang kena corona. Nah ini dijawab oleh Pak Wali, jika madrasah tersebut sudah diverifikasi lalu terjadi klaster baru, itu tanggung jawab pemerintah kota. Bisa ada satu siswa yang terkena positif, itu nanti ditanggung jawab oleh kota. Jika ada sekolah madrasah yang belum diverifikasi, kemudian dia masuk tetap muka, itu nanti kembali kepada sekolah yang menanggung jawab klaster tersebut. Makanya di sini perlu kehati-hatian kita dan kesiapan. Tadi sudah disampaikan oleh para pengawas, memang banyak madrasah yang belum siap, ya, kejadian Pak yang sudah kemarin ini. Nah ini mohon, apalagi sudah disampaikan dari kementerian itu asnafnya ada dari BOS yang kemarin semester 1 untuk pembelian alat-alat dalam protokol kesehatan, termasuk pesantren pun dapat dari pemerintah pusat itu sebesar
25 juta. Yang setiap pesantren, yang madrasahnya ada pesantren itu sudah ada cairan. Insya Allah 42 pesantren itu akan dicairkan dari kementerian agama yang ada di pesantren. Nah, itu yang mengajukan. Bagi yang tidak mengajukan itu tidak. Ya. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan di kesempatan hari ini, tambahannya dari PGM. Ya. Ada lagi dari Arya. MTS Arya. Arya. Keluar dulu. saja Pak, sedikit Pak ya. Satu detik. Tapi benar, tiap pembelajaran itu tidak sama, tiap pembelajaran tidak sama. Terutama pelajaran yang harus perhatian khusus kepada siswa. Contohnya matematika, bahasa Inggris, ke bahasa Arab. Itu mau tidak mau harus tatap muka. Yang waktu mungkin di matematika merasakan Pak. Jangankan untuk dari tatap muka pun, ya, anak itu tidak bisa lah dikatakan. Ya. Bagaimana? Apakah diperkenankan luring? Ya, luring ataupun pada jam-jam tertentu diperkenankan untuk mata pelajaran tertentu untuk tatap muka. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada saat yang kedua ucapan terima kasih kepada Pak Kasih, juga kepada para pengawas, juga kepada para sekolah dan ini pada prinsipnya saya kira kesimpulannya begini Pak, bahwa semuanya pun lembaga pendidikan sama mengadakan kegiatan-kegiatan di COVID ini. Hanya beda caranya. Tadi sebetulnya sudah disampaikan begitu. Saya kira tidak tidur, tetapi menerima sesuai dengan itu. Kemudian yang sekarang kita bicara tentang masalah persiapan untuk para muda. Ini sebetulnya semua lembaga pun mengharapkan seperti itu. Guru mau tatap muka, termasuk juga para siswa juga sudah tatap muka. Mereka sudah jenuh dengan tugas-tugas belajar dengan jarak jauh. Nah, kemudian untuk persiapan yang sudah dilaksanakan, diantaranya untuk Najwa termasuk yang lain, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, kalau tidak salah ada yang sebanyak 9 MA ya. Langkah yang pertama sudah diberikan surat ini sudah sampai ke Kementerian Agama yang surat tersebut disampaikan kepada bagian. Kemudian informasi berikutnya akan ada ya semacam verifikasi. Kami itu sebetulnya sudah tiga lembaga yang memverifikasi. Pertama dari Kementerian Agama yang pertama, yang kedua kalinya adalah Kementerian Agama juga, yang ketiga dari Kesehatan sudah verifikasi. Sebetulnya hanya tinggal menunggu kapan barangkali akan memverifikasi dari pihak Pemda. Tim Pemda itu yang mungkin gugus tugas. Ini kami sangat mengharapkan dan saya mohon masukan kepada Pak Kasih, karena nanti mungkin juga akan ada daftarnya ya. Daftarnya hari apa, umpamanya saja untuk aliyah ini, aliyah itu sebagainya. Saya kira agar segera barangkali nanti diinformasikan kalau sudah daftar untuk mengadakan verifikasi. Jadi kami sebetulnya sudah menyiapkan dari sejak kemarin sampai dengan sekarang, hanya sampai dengan sekarang belum ada informasi bahwa verifikasi yang dari universitasnya belum ada. Mudah-mudahan saja bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya, kalau sampai dengan tanggal 18 umpamanya 18 ya, kemudian verifikasi data sebelum tanggal 18, surat izinnya umpamanya belum keluar, surat izinnya. Apakah dengan tanggal 18 ke sana itu bisa kita laksanakan dengan tatap muka atau bagaimana? Karena menurut SK 4 Menteri itu kan bisa di zona hijau melaksanakan tatap muka itu dengan catatan selain protokol kesehatan termasuk ada surat izinnya. Yang ditunggu itu adalah surat izinnya. Kalau terjadi tanggal 18 kemudian sudah diadakan verifikasi tapi surat izinnya belum. Nah ini bagaimana? Apakah tetap dilaksanakan tanggal 18 atau mungkin sampai menunggu? Kalau sampai menunggu kan kita tidak jelas sampai kapan menunggunya. Kira-kira gambaran itu. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada Pak Kasih bahwa pada umumnya mungkin termasuk nanti kita lagi persiapan untuk tatap muka ini kelas dibagi menjadi 2 kelas. Jadi per kelasnya 50% tatap muka, 50% pada hari itu ada di rumah dengan cara daring. Kemudian
Kemudian hari Selasanya 50% yang kemarin asalnya tatap muka jadi daring, kemudian yang daring jadi tatap muka. Yang jelasnya seperti itu yang rencana kita lakukan, jadwalnya memang sudah dibuat seperti itu yang sudah disampaikan pada saat untuk sebagai bahan pertimbangan lakukan dengan tatap muka. Ada 50%. Pada saat sekarang ini kalau 52 itu dilakukan dengan cara daring dari sekolah. Artinya guru-guru itu 50% waktunya satu minggu kan 6 hari, berarti 3 hari untuk PNS semuanya adalah daring. Daringnya bukan di rumah, tetapi daringnya adalah di sekolah, adapun siswanya di rumah. Jadi tetap kegiatan pembelajaran ada di sekolah, hanya memang siswanya sudah ada. Kemudian untuk minggu berikutnya adalah seperti itu. Ini yang dilakukan barangkali oleh Pak Dr. Suami, yang ini mudah-mudahan ini bisa disetujui. Saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan, atau mungkin dari satu ada tambahan, atau mungkin dari yang ada tambahan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak dan juga para pengawas, para mungkin tidak banyak yang disampaikan tentang verifikasi tatap muka itu. Yang pertama harus kan yang namanya madrasah itu pasti semuanya menginginkan tatap muka, sehingga berusaha melengkapi fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan begitu. Dan itu pun mungkin kan berusaha untuk memenuhi gitu, walaupun dengan keterbatasan dana gitu. Yang selanjutnya mungkin yang perlu ditegaskan bahwa kalau memang belum diverifikasi dan belum ada izin, nanti kalau tatap muka ya mungkin harus ada minimal teguran lah gitu, teguran dari Kementerian Agama. Hanya itu saja mungkin nanti kalau nanti gitu pastinya. Jadi jangan sampai ketika sekolah yang berusaha untuk tatap muka dan melengkapi kemudian sedangkan yang lain tidak gitu, tapi bisa tatap muka, jadi nantinya ada kecemburuan sosial mungkin seperti itu. Jadi perlu ada mungkin minimal himbauan. Terus terkait dengan tadi pembelajaran, saya menarik sekali dengan Pak Pengawas tadi mengatakan bahwa guru itu mending mengajar di kelas sendiri saja gitu. Ada khusus yang memedio, kan sekarang itu sudah biasa pakai aplikasi YouTube gitu. Aplikasi YouTube sehingga dari kurikulum itu semuanya bisa tersampaikan dan anak juga bisa mengakses itu kapan saja gitu, kapan saja, di mana saja, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID ini dan kemudian memenuhi protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran, sepertinya ada yang kita itu mendahulukan yang sunnah tapi yang wajib dilewatkan. Yang kecil saja tadi disampaikan ketika verifikasi di lapangan kata kan hari kebersihan jadi perhatikan, hari persiapan ada ketakar itu kan. Nah ini juga yang perhatikan. Yang kedua tadi masalah siswa itu kan hanya 50%. Kita berbicara 50%, tapi juga tentang pelayanan minimal sekolah itu banyak yang terlupakan. Jangan sampai ada sekolah yang untuk sanawiyah lebih dari 32 orang per kelas, itu yang normalnya, gitu kan. Kemudian untuk kalian 36, kalau ada ini dari pihak benar juga harus tegas, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya saudara, kami dari MAPERSIS dan juga dari FPS juga jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ya protokol kesehatan itu. Tapi
tidak segera gitu kan, tidak segera mengajukan. Ya karena kalaupun segera pengajuan sudah kataong gitu kan ya, bahwa tidak akan langsung ada izin untuk pelaksanaan walaupun sudah diverifikasi sudah kelihatan begitu. Tapi dalam perjalanan itu tetap kita melaksanakan persiapan persiapan dalam dilaksanakan gitu kan. Yang keempat, ini masalah tadi tatap muka itu memang betul yang dikatakan Pak Cece, beberapa mata pelajaran itu memerlukan tatap muka. Ada ngajarkeun bahasa Arab ke siswa anyar gitu kan, udah ngerti SD lain TMI, ada kumaha gitu kan. Nah itu. Kalau matematika walaupun di SD-nya diajar, TMI-nya diajar, kalian asanawiyah, kalian anggar we hese gitu kan. Oke, dengan luring tatap muka pun cantik bisa kabeh. Nah itu kan. Nah ini makanya tadi saling mengakali kalau berbicara tentang tadi apa pertemuan dari BMPS bahwa ada dari madrasah yang melaksanakan tatap muka, itu kebetulan saja BMPS-nya di mana dengan madrasah. Selama ini saya tidak pernah melihat ada siswa madrasah yang berkeliaran pakai seragam. Tapi SMP, SMA di awal tahun pelajaran banyak berkeliaran berseragam. Pemerintah membiarkan. Itu ketidakadilan, gitu ya. Pemerintah kita membiarkan. Dan kemudian tadi yang perlu dipahami juga masalah izin untuk tatap muka menurut protokol kesehatan SKB 45 seperti itu hanya zona hijau. Walaupun misalkan di Facebook di mana medsos bertebaran ada satu pesantren di saat yang gede, itu kan ada persiapan, ada perpal, kan itu kabupaten belum zona hijau, gitu kan. Kita jangan ikut terpanasi lah, gitu kan. Jangan ikut terpanasi. Yang akhirnya kita melaksanakan ibadah pembelajaran daring dan luring ya terbawa darting juga, gitu kan, karena terpanasi yang lainnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan ini penyampaian tentang kondisi yang hari ini mungkin yang dirasakan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah dari setiap jenjang. Cuma ini yang ngasih solusi tentang bagaimana kita persiapan pembelajaran ini belum ada juga. Baru dari Ketua PGM menyampaikan harus yang ikuti ya apa-apa gitu. Tapi kan ini kita harus takut nanti dari tim ditanya, kita nanti dari Kementerian Agama punya model apa, role model apa. Tetap kita harus mohon maaf harus dirumuskan. Karena itu saya yakin akan menjadi role model buat kota Sukabumi. Jadi input dulu madrasah kumaha, dinas kumaha, dari KKD mungkin membawahi yang mungkin minimal kita kalaupun sama alhamdulillah, kalaupun tidak beda kan tidak jadi masalah. Ini yang harus jadi catatan buat Bapak Ibu semuanya, buat kepala madrasah. Yang kedua, terima kasih masukan-masukannya. Ini yang saya catat.